Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Harani dari kelas 3C dengan NIM 311211121. Di sini saya akan menjelaskan tentang difusi. Difusi sendiri adalah proses yang dihasilkan dari gerakan molekul di mana alirannya berpindah dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah. Menurut definisi tersebut, perbedaan konsentrasi dalam dua larutan dikenal juga dengan sebutan gradien konsentrasi. Hubungan antara farmasetik dengan difusi ini pada prosesnya. Proses farmasetik berdasarkan difusi ada absorpsi obat, di mana obat masuk dalam tubuh, dan juga ada eliminasi, obat meninggalkan tubuh. Absorpsi sendiri contohnya transseluler dan paraseluler. Kemudian ada pelepasan obat, di mana pelepasan hidrokortison dari krim topikal dan salep untuk pengobatan kerusakan kulit. Ada osmosis juga, dan juga yang terakhir ada ultrafiltrasi dan dialisis. Apa sih osmosis itu? Osmosis sendiri adalah perpindahan molekul terlarut melalui selaput semi-permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang konsentrasi pelarutnya rendah ke konsentrasi pelarutnya yang tinggi. Osmosis sendiri merupakan difusi air yang melewati membran semi-permeabel, di mana semi-permeabel ini adalah permeabel terhadap pelarut atau air dan tidak terhadap molekul yang lebih besar. Contohnya kayak konsentrasi air yang tinggi ke air yang rendah. Molekul terlarut ini disebut solut. Tapi perlu diingat, jika yang masuknya adalah water itu adalah solvent, sedangkan yang masuknya glukos atau starch disebut solut. Contoh osmosis dalam kehidupan sehari-hari bisa seperti timun yang ditempatkan dalam larutan garam akan kehilangan air akibat osmosis hingga terjadinya pengerutan. Ada juga ultrafiltrasi. Ultrafiltrasi ini adalah proses pembuangan cairan dari tubuh selama dialisis. Proses ini membantu mencapai berat kering yang diinginkan dengan membuang kelebihan cairan secara aman. Kemudian ada diving difusi juga, di mana konsentrasi ada 4. Yang pertama konsentrasi atau difusi pasif dan disolusi obat. Ada tekanan seperti tekanan osmotik dan tekanan pengendali piston. Ada temperatur yaitu lyofilisasi dan microwave disertai ekstraksi. Ada juga potensial listrik seperti lontoporesis dermal dan elektroporesis. Ada juga biologi difusi, ini ada absorpsi dan sekresi obat di usus. Perjalanan obat saat absorpsi di usus pada umumnya melalui transport pasif dari konsentrasi tinggi di saluran cerna ke dalam konsentrasi rendah dalam sistem sirkulasi. Kebanyakan obat juga merupakan basa dan asam lemah. OKI ionisasi obat dalam kompartemen biologi dan membran memiliki pengaruh penting dalam proses transport. Ada persamaan Henderson-Hasselbalch berhubungan dengan kelarutan dari asam dan basa lemah. Berikut adalah persamaan Henderson-Hasselbalch untuk asam lemah, dan kemudian juga ada yang untuk basa lemah. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang difusi. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.